sepenuhnya. Tiada engkau bintang, apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan saat ku jauh, kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan saat ku jatuh, kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya
Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita semua ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Oleh karena itu kita mari datang membawa rasa syukur kita, ucapan syukur kita padanya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan, yang tidak pernah berakhir buat kehidupan kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami rindu menyembah Engkau, meninggikan Engkau, memuji Engkau, Allah kami, Bapa kami. Dan kami rindu biar Engkau yang bertahta atas setiap nyanyian kami, pujian penyembahan kami. Segalanya yang terbaik kami bawa bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan. Katakan lagi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, hadapanku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Engkau baik Tuhan Yesus baik dalam segala yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, hadapanku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa.
apapun yang terjadi di depan Tuhan, kami tetap mau percaya bahwa segala yang Engkau kerjakan buat hidup kami mendatangkan kebaikan, dan kebaikan-Mu tidak pernah berubah buat setiap kami. Kami mau terus percaya, kami mau terus berharap kepada-Mu, Allah kami, Bapa kami. Kasih setiamu tetap dan kekal sampai selama-lamanya. Hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Nyanyi dengan hati yang bersyukur. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib
bersama-sama Bapak Ibu saudaraku, mari percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi kami Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Jemaat Tuhan sendiri. Ku percaya janji-Mu ajaib. Bukit hanya Kau. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari umat yang percaya sembah Dia. Kami berserah penuh Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Rabasyata karala barala 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 barala. Shikiri arala bataka yarala basyata karala barala 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 barala. Oh rabashikiri arala barala barala basiki arala barala 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 barala. Shata karala barala basyata karala barala 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 barala. Oh rabasyata karala barala basiki arala barala barala barala. Sikara barala barala basyata karala barala 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 barala. Orabasyata karala barala barala basiki arala. Orabasyata karala barala basiki arala barala 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 barala. Sikara syata karala barala basiki arala barala 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 barala. Syata karala. Orabasyata karala barala barala basiki arala. Orabasyata karala barala. Shikiri arala. Inabasyata karala. Inabasyata karala barala 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 barala. Orabasyata karala barala barala barala. Orabasyata karala barala barala barala. Yesus, Yesus, Yesus. Mari berserah di dalam kekuatannya. Oramasyata karala barala 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 barala. Shikiri arala. Sharala barala barala. Orabasya karala maya shalamo. Hinamaya shakaralamo. Hinamaya shakaralamo. Ya kami berserah dan kami percaya.
janji dan firman-Mu, ya dan amin di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar percaya kepada Tuhan. Kami mau belajar berserah penuh kepadamu, mempercayai setiap perkataan, mempercayai setiap firman-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ini yang kami percaya, dan kami akan kuat melangkah ke depan. Tuhanlah yang selalu tepati janjinya bagi kami. Angkat kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah hanya di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau, sungguh hanya Kau Tuhan. Ku percaya. Amin, amin, amin. Terukir ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, perkatakan Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, hanya Kau Tuhan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan ku berserah. Ku berserah. Katakan ku berserah. Oh, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Berserah, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau terus percaya dan berserah hanya kepada Tuhan, sebab Engkaulah yang selalu tepati janji-Mu bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Pagi hari ini mari masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur, sebab Dia Tuhan yang baik dan Dia Tuhan yang selalu tepati janjinya bagi setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Oh, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih, kasih. Mari lambaikan tangan kita bersama-sama Bapak Ibu. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihi
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ku rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, kecaplah dan lihatlah, oh, betapa baiknya Tuhan itu. Oh, rasakan dan nikmati kasih setia. Katakan kasih setia Tuhan. Oh, mari bersyukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, oh Allah yang memihak. Mari lambaikan tangan kita bersama Bapak Ibu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kau mengasihi kami dan kebaikan-Mu menyertai langkah kami. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang bersyukur tepuk tangan sama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, oh Allah yang mengasihi, mengasihiku. Oh syukur, yeah. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selama-lamanya, selamanya. Mari serukan sampai selama-lamanya. Amin. Dia Allah yang mengasihi setiap kita. Dia Bapa kita yang baik, yang sepakat katakan amin. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. I just wanna thank you with every beat.
Engkau Raja di atas segala Raja. Haleluya. Mari kembali lagi kita bertepuk tangan pagi hari ini. Hey! Semuanya bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap. Oh, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Semua suara yang keras, lagi, yo, Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu, katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Lagi-lagi, yo, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Semua tepuk tangan tinggi-tinggi. Semua yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami semua. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Satu kali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami sorakan. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Selamanya. Jesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Biar semua yang kami lakukan pagi hari ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu segala hormat, pujian dan kemuliaan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak di
bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi sama-sama. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu
Tuhan Allah yang hidup, kiranya Engkau berkenan untuk puji-pujian yang kami naikkan, yang lahir dari hati kami yang terdalam. Betapa kami ingin sekali memuliakan nama-Mu. Di tengah kehidupan yang tidak selalu baik, di tengah realita pergumulan-pergumulan yang tidak selalu terselesaikan dengan baik, kami percaya Engkau menganugerahkan iman yang ajaib, yaitu percaya kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Dan sekarang secara khusus kami ingin menyediakan pikiran dan hati kami untuk memikirkan mengenai kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam hati kami dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan dulu. Saudara, pagi hari ini kita masih ada di dalam suasana Natal. Jadi saya akan mengucapkan Selamat Natal. Kiranya Tuhan memberkati kalian. Jadi saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengkhotbahkan satu tema yang saya percaya sekali sebagian besar dari kalian mungkin jarang sekali memikirkannya. Mengapa kita menjadi orang Kristen? Mengapa kita menjadi orang Kristen? Di tengah realita kita hidup di dunia ini, ada begitu banyak agama yang sangat baik. Agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Yahudi, tentu saja saudara-saudara tidak akan terpikirkan. Tetapi di tengah agama-agama yang begitu baik, kenapa saudara dan saya menjadi orang Kristen? Mau memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bukankah di dalam Alkitab itu banyak orang yang tidak sadar, saudara, bahkan sudah terlibat dengan macam-macam pelayanan. Saudara, di dalam Matius pasal 7, Yesus pernah mengatakan ada orang-orang yang datang kepadanya. Dan dia mengatakan, Tuhan, aku sudah bernubuat, berarti berkhotbah, memberitakan firman Tuhan. Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu, Tuhan Yesus? Tetapi Yesus dalam Matius 7 itu mengatakan, siapa kamu? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Saudara, banyak orang yang tidak pernah realize bahwa apa yang dimaksudkan dengan menjadi pengikut Kristus. Mengapa saudara mau menjadi pengikut Kristus? Di dalam Lukas pasal yang ke-9, Lukas pasal 14, ada orang-orang yang kemana-mana Yesus pergi selalu mengikutnya. Dan mereka mengatakan, Tuhan, kemana kamu pergi, kami akan mengikutmu. Yesus mengatakan, apa kamu tidak mengerti? Anak manusia, yaitu aku. Kalau kita lihat burung aja ada sarangnya. Binatang-binatang liar itu ada lubangnya, ada liangnya. Tetapi anak manusia, aku ini, tidak mempunyai tempat membaringkan kepalaku. You mau mengikut aku? Lalu bahkan ada orang yang tetap mengikut Yesus. Kemana saja engkau pergi, Tuhan? Aku bertekad mengikut engkau. Tiba-tiba ada orang mendekati dia dan berbisik. Memang tidak dicatat dalam Alkitab ini. Tapi rupanya ada berita yang jahat. Ayahmu meninggal dunia. Kaget dia. Lalu dia mengatakan kepada Yesus, Tuhan,
ayahku meninggal dunia. Aku akan memakamkan dia dulu. Jawaban Yesus itu aneh sekali, saudara. Masa jawabannya begitu? Biarlah orang mati memakamkan orang mati. Kamu ikutlah aku. Pernah kita memikirkan realita bahwa bagian-bagian Alkitab itu berbicara seperti ini, saudara. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang pertama, dia mengatakan terang itu telah datang ke dunia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu saudara-saudara dan saya. Tetapi disebutkan ayatnya yang ke-11, milik kepunyaannya tidak menerima dia. Bagaimana kita tidak menerima dia? Saudara bisa membayangkan. Tetapi di antara kalian yang mau betul-betul menerima aku akan menjadikannya menjadi anak-anak Allah. Dan dia akan diselamatkan. Saudara, kalau kita melihat Alkitab mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, seringkali kita bertemu dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Saudara. Misalnya saja, di dalam Lukas pasal yang ke-5, Yesus pernah mengatakan, memang aku datang hanya untuk orang berdosa. Bukan untuk orang yang benar. Di dalam Roma pasal yang ke-3, dia mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang mencari aku. Tidak ada manusia yang mencari Allah. Saudara, kata-kata ini kalau dikumpulin, saudara mempunyai konsep pengertian apa? Masa tidak ada orang mencari Allah? Manusia itu naturnya sebagai peta dan gambar Allah. Itu makhluk rohani, saudara. Sehingga mempunyai hati dan hati nurani. Yang tahu sekali hidup ini tidak mungkin bisa dijalani tanpa pertolongan Allah. Kadang-kadang ada natural disaster, ada tsunami, ada penyakit seperti pandemi yang bisa menghabisi manusia. Ada kebakaran, ada banjir besar seperti yang ada di Sumatera dan Aceh. Saudara, hidup ini kadang-kadang manusia hopeless. Makanya sejak manusia itu ada, manusia mencari Allah. Kenapa Tuhan mengatakan tidak ada manusia mencari Allah? Nah, saya melihat di dalam sejarah 1500 tahun sebelum Kristus sudah ada agama Hindu, saudara. Pendirinya tidak ada, saudara. Tetapi ini gradually berkembang. Yang ada itu adalah kitab-kitab sucinya. Kitab Vedas, Upanishad, Mahabharata, Ramayana. Untuk apa itu? Itu adalah bagaimana manusia betul-betul sadar membutuhkan Allah. Yang akhirnya bisa menangkap realita, manifestasi dari jiwa yang terdalam dari manusia, hati nuraninya. Bahwa Allah itu Trimurti. Jadi saudara, 1500 tahun yang lalu sudah ada pengenalan mengenai mirip seperti Allah Tritunggal. Tapi Trimurti itu bukan Tritunggal. Jadi mempercayai ada satu Allah, Brahma. Dia pencipta langit bumi dengan segala isinya. Dia Allah penuh kasih. Dia Allah yang adil sekali. Dia Allah yang berencana baik untuk manusia. Tetapi realita hidup itu ternyata
mencoba manusia memahaminya. Bahwa ternyata ada wajah dari Brahma yang kadang-kadang menghadirkan dirinya itu sebagai Shiva. Jadi jangan saudara pikir itu Allah yang jahat. No. Mereka berpikir bahwa Brahma menghadirkan diri sebagai Shiva. Oleh karena hidup itu merupakan suatu proses. Kadang-kadang perlu sekali regenerasi. Jadi tidak ada kesalahan siapa-siapapun. Kadang-kadang pohon cemara yang besar itu buahnya jatuh ke lantai dari hutan. Karena matahari yang terik itu meletus, saudara-saudara. Menimbulkan api. Membakar hutan yang ribuan hektar, saudara-saudara. Shiva. Oleh karena apa? Dunia ciptaan itu membutuhkan regenerasi. Jadi jangan saudara-saudara pikir bahwa Shiva itu jahat. Kehadiran dari Brahma dalam wajah yang lain. Tetapi pada saat yang sama Brahma itu hadir di dalam wajah Vishnu. Yang menyembuhkan. Yang memelihara. Yang memulihkan. Jadi saudara orang Hindu 1500 tahun yang lalu. Sudah mulai memikirkan lahir bukan rekayasa yang sempit dari pikiran manusia. Bahkan seringkali kita menuduh mereka sebagai agama yang menyembah sejuta berhala. Betul? Realitanya betul. Jutaan berhala. Tetapi pengertiannya apa? Oleh karena Sang Brahma ini. Bagaimana aku bisa mengalami dia di tengah hidup manusia yang masing-masing mempunyai aspek pergumulannya. Kadang-kadang menghadapi sakit penyakit. Kadang-kadang menghadapi realitas yang menanam padi. Bagaimana saya yakin padi ini tidak kena hama. Kehadiran Brahma yang menolong saya. Mempunyai suatu jaminan. Sehingga perlu sekali suatu berhala Dewi Sri. Ini bukan berhala, ini dewa yang lain. Kehadiran Sang Brahma. Kadang-kadang menghadapi setan. Yang membuat rumah itu menjadi rumah yang menakutkan. Perlu sekali berhalanya. Yang bisa protek, bisa memelihara orang-orang yang tinggal di rumah itu. Nah, kita mau jujur. Lihat aja Alkitab. Alkitab itu bicara mengenai Allah yang satu, bukan? Tetapi kadang-kadang kita heran, Allah yang dalam perjanjian lama menyebut namanya Yehova. Bagaimana saya bisa mengalami Yehova? Abraham pada saat mau menyembelih anaknya, Allah mengatakan jangan. Jadi Abraham bingung di atas gunung itu mau mempersembahkan apa. Tetapi Allah Yehova itu menjadi Yahweh Jireh. Artinya apa? Dia menyediakan kambing. Pengganti dari anaknya. Jadi Yahweh Jireh adalah kehadiran Yehova. Pada saat orang percaya membutuhkan. Pada saat Israel berperang melawan bangsa Filistin. Bangsa Amalek. Bagaimana aku mengalami pertolongan Yehova. Yahweh, aku kenali sebagai Yahweh Nisi. Yahweh yang adalah panji-panji bagi tentara Israel. Jadi bedanya di mana? Jadi orang Hindu itu sudah menangkap realita di tengah hidup yang punya sejuta aspek. Mereka menginginin pertolongan dan kehadirannya. Bagaimana orang Buddha? 600 sebelum Kristus. Siddhartha Gautama Buddha itu orang Hindu, saudara. Tetapi mulai melihat ajaran Hindu tetap ada kekosongan-kekosongan. Tidak bisa memberikan suatu jaminan. Aku bisa menyatu dengan Allah. Nah mereka itu betul-betul mulai menemukan
Sebetulnya sumber malapetaka itu di mana? Yaitu dalam tubuh, darah daging ini. Jiwa yang kotor ini. Mereka harus belajar mematikannya. Luar biasa. Saudara, ketika tentara daripada komunis mentaklukkan China, mereka terus naik ke Tibet, ke Mongolia. Saudara, tentara-tentara komunis ini heran sekali. Mereka menemukan ada di gua-gua, di gurun pasir, mayat dari biksu yang masih bersila, saudara, sudah mati. Mungkin matinya sudah puluhan tahun. Tetapi masih setengah utuh. Badannya diikat dengan tali. Oleh karena apa? Ini adalah suatu tekad. Bagaimana aku bisa mengalami Allah? Dengan suatu istilah yang disebutkan orang Buddhis itu. Tukdam. Jadi minta keluarganya menghantar biksu ini ke tengah padang gurun, saudara. Jangan kasihan. Jangan memberi saya makan. Jangan memberi saya minum. Jangan menengok saya. Sampai mati. Dan mayatnya itu setengah utuh, saudara. Saudara, sebetulnya ini jeritan hati nurani manusia. Luar biasa. Mereka sudah begitu rindunya mengalami Allah yang hadir. Yang memberi jaminan kehidupan yang kekal. Saudara, 5 hari yang lalu, Gubernur Aceh, Munawar, datang ke Jakarta. Ngapain? Tidak mencari orang Kristen, saudara. Mencari orang Buddha. Kelompok Buddha Ceci. Di mana? Pantai Indah Kapuk. Untuk apa Bapak Gubernur Aceh ini? Cerita. Rakyatku di Aceh itu menderita sekali. Roma-Roma tertimbun lumpur. Tolong bantu kami. Minta kepada Ceci, saudara, kepada Buddha. Minta apa? Bangunkan rumah-rumah. Berapa? Gubernur Aceh mengatakan bangunkan 1000 rumah. Orang Ceci itu mengatakan apa? Kami akan bangunkan 2.500 rumah. Bayang. Mereka tidak datang kepada orang Kristen, saudara. Oleh karena mereka sudah melihat. Ini orang Ceci belajar mencintai. Dengan cinta kasih yang tulus. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Sudah dibangunkan apa? 2 organisasi muslim terbesar di Indonesia. Masing-masing dibangunkan universitas. Bukan cuma gedung tok, saudara. Sampai isinya gratis. Mana ada agama yang menghasilkan perubahan manusia sampai seperti ini? Manusia yang tingkah lakunya itu mulia. Bagaimana dengan Islam? Saudara jangan lihat dengan kasat mata. Oleh karena kalau Islam yang sejati, mereka tidak cuma memenuhi syariah-syariah. Pergi naik haji, sembahyang 5 waktu. No. Islam yang sungguh-sungguh. Itu mengikuti suatu jalan mistik. Namanya tasawuf. Mereka mengatakan mau menyembah Allah yang hidup ini. Tidak cukup cuma syariah. You mesti masuk ke di dalaman batin. Tarikah. Itu pun tidak cukup. Masuk lagi ke di dalaman batinmu. Hakikah. Tidak cukup, saudara. Mereka mengatakan, you harus mengalami Allah. Bagaimana caranya? Masuk ke ma'rifah.
dirimu bukan cuma terbebas dari keinginan dunia, dari semua kebutuhan. Memang dirimu itu akan dipenuhi dengan Allah. Bukankah Alkitab itu ngomong mengenai hal yang mirip? Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal yang kedua loh. Kalimat seperti ini. Hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Jadi ini agama-agama apa? Agama-agama yang luar biasa. Tetapi hanya Alkitab yang ngomong apa? Tidak ada manusia yang mencari Allah. Oleh karena semua agama ini hanya ciptaan manusia. Lahir dari keinginan paling murni jiwa manusia. Dan mereka tidak mencari Allah yang sejati. Hanya Alkitab yang mengatakan. Yesaya pasal yang ke-4, 4, 4, 5 mengatakan apa? Tidak ada Allah yang lain kecuali aku. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Yehuda, dan keturunannya Allah Daud. Di dalam Yesus Kristus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 14 itu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun bisa bertemu dengan Allah kecuali melalui aku. Saudara, Alkitab ini yang ngomong. Saudara. Siapa sebetulnya Allah yang kalian sembah? Betul? Yesus Kristus itu, saudara bayangkan ya, Allah yang kita sembah ini aneh sekali. Misterius sekali. Yesaya pasal 45 bahkan mengatakan Allah yang seringkali bersembunyi. Aneh kan? Allah yang Deus absconditus itu artinya seringkali ngumpet. Oh, kenapa begitu Allah? Ajaib sekali. Dan Allah yang kita sembah, yang memperkenalkan diri sebagai Bapa, Putra, dan Roh. Ini bukan tiga Allah, saudara. Ulangan pasal 6 mengatakan Allah itu satu, esa. Lalu, kenapa hari Natal kita menyebut Yesaya pasal yang ketiga? Yohanes pasal yang ketiga. Maka demikianlah besar kasih Allah, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Apa Allah punya anak? Allah kan esa. Allah tidak punya anak, saudara. Jadi apa ini? Kalau menyebut Allah itu punya anak, itu namanya begotten son. Itu apa? The firstborn out of. Itu artinya apa? Pertama kali keluar dari diri Allah. Sehingga bahasa manusianya adalah diperanakan. Yang keluar dari diri Allah itu apa? Pada saat Allah berfirman. Allah tidak punya anak, saudara. Makanya Yohanes pasal 1 mengatakan, pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, oleh karena firman itu Allah. Dengan firman itulah Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Firman itu kuasa Allah. Tanpa firman tidak ada Allah. Tetapi kuasa Allah ini oleh karena kasihnya kepada manusia. Nah, kalau Allah itu cuma memakai keadilannya, manusia yang berdosa, yang manusia yang mesti dibinasakan. Tetapi Allah itu tahu, manusia tidak mungkin bisa menerima hukuman kekal. Dan dia rela memberikan kuasanya ini, anaknya ini istilahnya, menjadi manusia. Oleh karena apa? Keadilan Allah mengatakan manusia yang berdosa, yang manusia mesti dibunuh. Tapi siapa manusia yang kuat?
Sehingga Allah rela memberikan anaknya, kuasanya, berinkarnasi menjadi manusia. Nah sekarang pertanyaannya, apa dia lalu menjadi manusia yang super? Enggak. Dia manusia, Ibrani pasal 4 mengatakan seperti saudara dan saya. Loh, maksudnya apa Pak? Allah yang kekal penuh kuasa hadir dalam Yesus Kristus manusia ini. Menjadi Allah yang bisa ngantuk, bisa capek, bisa lapar, bisa takut. Bayangin. Menghadapi salib itu Yesus sampai mengatakan, mau mati aku rasanya. Tolong doakan aku. Loh kok gitu? Seolah-olah menjadi manusia yang tidak berdaya, saudara. Dan kalau sudah mempelajari Alkitab, Yesus inkarnasi dari firman ini disebutkan apa? Pose non pecare. Itu artinya apa? Punya kemampuan untuk tidak berdosa. Berarti apa? Bisa berdosa. Jadi ini Allah yang dahsyat ini. Kenapa memilih cara menyelamatkan manusia? Menjadi manusia Yesus Kristus yang bisa berdosa. Berarti Yesus harus apa? Setiap detik, sejak lahir, dia harus memilih. Mau nurutin kemauannya sendiri atau kemauan Bapa di surga. Dia menjadi manusia yang punya will, keinginan, kebutuhan, selera. Sendiri beda dengan Bapa. Tapi dia harus menyangkali diri. Filipi pasal 2. Terus menerus menyangkali diri. Sampai mati di atas kayu salib. Dia tidak berdosa. Luar biasa. Sehingga dia yang mewakili manusia ini. Seperti domba Paskah yang tersembelih mati. Sehingga ini korban yang sempurna dari manusia. Sehingga Allah Bapa membangkitkan dia dari kematian. Yesus tidak bangkit sendiri pada hari Paskah, saudara. Oleh karena dia substitutionary person. Itu artinya apa? Dia hadir mewakili manusia. Yang dibangkitkan itu diterima oleh Allah Bapa sebagai korban yang sempurna. Nah, saudara bayangkan ya. Disebutkan siapa yang percayakan dia. Semua agama besar di dunia ini mencari Allah yang hidup. Lahir dari hati nurani yang paling tulus. Menghasilkan tingkah laku, perubahan, kehidupan yang ajaib. Tapi Allah yang sejati itu tidak menawarkan yang sama. Tidak ada agama di dunia ini yang melihat perlunya Allah itu menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Oleh karena dia datang untuk menebus dosamu. Dia bukan datang untuk memberikan berkat-berkat. Dia tidak datang memberikan perasaan damai sejahtera. Dia tidak datang untuk menyembuhkan penyakitmu. Dia tidak datang untuk memberikan kebahagiaan dan sukacita dalam hidupmu. Tidak. Itu semua dia akan beri. Tetapi itu secondary. Bukan yang utama. Oleh sebab itu tidak pernah dia berjanji. Orang percaya akan mendapatkan apa yang dia mau. Tapi jikalau kamu percaya, segala kebutuhanmu yang paling dalam, yaitu apa? Terbebas dari dosa. Tuhan akan ampuni. Itu ajaibnya. Makanya disebutkan tidak ada agama di dunia yang mencari Allah. Oleh sebab itu jangan sampai saudara-saudara dan saya itu menjadi orang ngaku-ngaku Kristen. Jangan-jangan saudara membutuhkan Yesus untuk berkat-berkat yang saudara mau toh.
Tetapi apa yang Yesus lakukan sampai mati di atas kayu salib, saudara dan saya justru abaikan. Loh, gimana saya bisa tahu? Sejarah gereja itu mengerikan, saudara. Banyak orang Kristen itu tidak ingin tahu apa yang sesungguhnya Alkitab beritakan. Sehingga begitu menjadi Kristen, langsung melakukan pelayanan-pelayanan rohani. Mengabarkan Injil, ya kan, berbakti melayani panti asuhan, ini itu. Boleh, ya boleh aja, tapi hati-hati. Oleh karena menjadi orang Kristen yang leaping, itu artinya orang Kristen loncatan. Belum mengalami pengampunan dosanya. Belum mengerti dirinya berdosa. Saudara merasa dirinya berdosa? Yesus kan mengatakan, jikalau saudara tidak merasa diri berdosa, sampai merasa putus asa, saudara tidak membutuhkan Yesus. Makanya Lukas tadi kan mengatakan apa? Aku datang bukan untuk orang benar. Aku datang untuk orang berdosa. Bayangkan. Pada suatu hari saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Makan siang, dia itu sukacita. Oleh karena apa? Gerejanya itu rasanya diberkati Tuhan. Maju sekali, saudara. Lalu saya tanya, gitu ya. Kalau orang tanya, Pak Pendeta, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan sekarang ini? Pak Pendeta itu jawabnya apa? Lalu dengan cepat dia mengatakan, puji Tuhan. Saya dekat sekali dengan Tuhan. Saya merasa diberkati. Tuhan hadir sungguh dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Lalu saya ngomong dengan pelan-pelan. Pak Pendeta kan tahu ya, yang Billy Graham itu sebut sebagai 7 deadly sin. Tahu artinya apa? Ada 7 dosa yang mematikan. Tahu? Kemarahan, kesombongan, iri hati, keserakahan, kemalasan. Saya mau tanya, apa dosa-dosa itu sudah mati dalam hidup? Apa you sudah minta Tuhan? Tuhan, aku ini orangnya sombong. Tuhan, aku orangnya iri hati. Betul? Kaget dia. Tidak satu pun pernah dia minta kepada Tuhan. Berarti apa? Living Christian. Berbahaya sekali, saudara. Saudara tidak merasa berdosa. Bagaimana saudara membutuhkan Tuhan Yesus? Makanya banyak orang setelah melayani, kaget juga kita. Living Christian. Dalam Alkitab ada enggak? Ada. Rekan sepelayanan Paulus. Paling setia. Di samping Timotius. Siapa? Demas. Demas itu rekan sepelayananku. Dia nulis surat sebelum ada mati dieksekusi. Paulus menulis kepada Timotius kalimat seperti, dia meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan aku. Oleh karena dia mencintai dunia. Bayangin saudara. Ini orang yang dekat sekali dengan Paulus. Tetapi dia tidak aware. Mengikut Kristus itu apa? Apa mengikut Kristus itu langsung melayani gitu? Hati-hati. Teman baik dari Billy Graham. Tahun yang lalu saya pernah cerita. Namanya Charles Templeton. Itu pada saat mereka mendirikan YMCA yang ada di saat itu di Kanada. Dia orang yang pertama kali merasa diurapi oleh Tuhan. Oleh karena apa? Masih muda sekali. Dia kalau khotbah lebih bagus dari Billy Graham. Menarik lebih dari 2.000 orang setiap minggu. Tapi pada suatu hari dia membaca majalah Life Magazine. Ternyata ada gambaran perempuan yang kurus kering. Yang gendong bayi yang mati sambil memegangi batok kelapa. Lalu menengadakan matanya ke langit. Nah, majalah yang ada gambarnya itu ada tulisannya. Kapan hujan turun? Sudah lebih dari 3 tahun. Daerah tersebut tidak pernah ada hujan. Penyakit kemana-mana. Ketika dia buka di dalamnya, itu mayat-mayat yang di pinggir jalan aja
masih belum ada yang ngangkat. Lalu ada foto seorang anak kecil, kurus kering, tinggal gatuk-gatuk mau sebentar tali jatuh. Di belakangnya ada 3 ekor burung gagak. Berarti apa? Nungguin anak ini jatuh, nanti dimakan sama gagak. Tuh. Melihat gambar yang seperti ini, Charles Templeton pertama kali muncul dalam pikirannya apa? Apa betul sih Tuhan Allah itu ada? Kalau Allah yang aku sembah ini betul ada, apa dia Allah yang punya hati cinta kasih? Dia gumul beberapa hari. Akhirnya dia mengambil keputusan. Aku tidak mau percaya lagi sama Allah. Hari Minggu dia khotbah. Judul khotbahnya adalah apa? Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. My reason, alasanku menolak Allah. Sampai mati. Dia menjadi orang kaya, saudara-saudara. Tinggal di New York, bayangin. Sampai mati dia tidak mau menyembah Tuhan. Ini namanya apa? Living Christian. Jadi contohnya sudah banyak. Oleh sebab itu jangan sampai ada di antara saudara yang hadir ini. Mungkin ada lebih dari 10.000 orang. Yang bisa menyanyi sukacita mengaku dari mulut tapi saudara tidak merasa berdosa. Lalu untuk apa Yesus datang ke dunia dan mati di atas kayu salib? Kita baru merayakan Natal. Artinya kita merayakan pengucapan syukur bahwa Allah rela menjadi manusia yang mati untuk dosa-dosa kita. Hanya orang yang mempunyai pengalaman membutuhkan Yesus yang mengampuni dan menebus dosanya. Itu adalah orang yang disebutkan dalam Yohanes pasal 1 tadi. Tetapi kepada mereka orang yang percaya, aku akan menjadikannya menjadi anak-anak Allah. Dan biarlah Tuhan memberkati kalian semua. Yang memang datang ke gereja, ingin supaya mulai hari ini mempunyai iman yang murni sebagai pengikut Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami rindu, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami memberi yang terbaik untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak saudaraku, kami mengundang bagi orang tua yang mungkin akan mau melakukan penyerahan anak, bisa langsung maju ke sebelah kiri mimbar. Dan sementara itu sambil persembahan dijalankan, kami ingin mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk dapat hadir di dalam ibadah tutup tahun yang akan diselenggarakan pada hari Rabu besok, tanggal 31 Desember pukul 10 malam. Dan open gate akan dimulai pada pukul 8 malam. Demikian tambahan pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua
anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, katakan semakin hari, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Percaya berikan sorak-sorai yang pria dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.